Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita menjumpai buku Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata sebagai berikut. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari seorang yang bernama Daud. Ketika dia berbicara tentang pengajaran, maka itu tentunya adalah bahagian dari hidup yang pernah dijalaninya, sebagai pelajaran dari hidup yang dia telah temukan. Dia katakan di sini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Dia seorang yang luar biasa. Dia seorang yang sangat berhasil. Namun di tengah keberhasilan, di tengah kehebatannya, dia merasa ada hal yang masih kurang jikalau dia tidak mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa salahnya. Terlebih ketika dia telah melakukan perbuatan yang jauh dari kehendak Allah, yaitu dia sudah berzina dengan istri orang, kemudian rekayasa pembunuhan suaminya, dan sesudah itu dia ambil jadi istrinya. Itu adalah perbuatan yang sangat dimarah Tuhan. Itu perbuatan yang dibenci Tuhan. Sebab itu kita menemukan Daud mengungkapkan adalah suatu kebahagiaan kalau manusia dapat memperoleh pengampunan. Kita menemukan banyak manusia yang berusaha untuk memperoleh pengampunan dengan cara berbuat baik, dengan cara kompensasi. Segala kelemahannya diganti dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar. Namun Alkitab tidak mencatat hal itu bisa mengampuni dosa. Hal itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Sebab itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari pengampunan itu adalah kebutuhan manusia, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kebutuhan kita, yaitu dalam hal pengampunan dosa. Sebab itu Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Di situ jelas dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan jelas Rasul Paulus harus ingatkan bahwa hanya melalui Yesus, hanya melalui pengorbanan Yesus, maka dosa manusia bisa diampuni. Dosa manusia bisa dilupakan di muka Tuhan. Pelanggarannya tidak diingat lagi, hanya melalui pengorbanan Yesus. Sebab itu kita menemukan bahwa manusia membutuhkan Yesus, karena hanya dialah yang bisa mengampuni dosa kita. Dan dengan cara mengorbankan dirinya, maka dosa kita diampuni, pelanggaran kita ditutupinya, tidak diingat lagi. Bahkan Yesaya katakan dalam Yesaya 53 ayat 4-6 yang berkata sebagai berikut, tetapi sesungguhnya
penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita menemukan di sini bahwa jelas Nabi Yesaya katakan, di dalam Dia kita memperoleh pengampunan. Di dalam Dia kita memperoleh keselamatan, karena Dia yang berkorban untuk kita, yang harus sebenarnya mati karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, tetapi Dia menggantikan kita. Sebab itu, manusia membutuhkan Yesus. Kita harus selalu mengingat kepada Yesus di dalam segala keberadaan kita, dalam kegiatan kita, di dalam kesibukan kita. Jangan lupa Yesus, karena engkau tidak akan bebas bekerja, engkau tidak akan bebas belajar, engkau tidak akan bebas hidup nyaman dan tenang bersama keluarga di rumah jika dosa salah kita tidak diampuni. Jika kesalahan kita masih melekat pada kita, maka manusia itu tidak akan pernah bebas. Sebab itu, kita diingatkan pengampunan hanya melalui Yesus. Dan yang kedua, pengampunan melalui Yesus hanya diterima melalui iman. Iman yaitu percaya kepadanya. Mika 7 ayat 18-19 katakan, siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di situ kita menemukan Nabi Mika mengingatkan, tidak ada yang bisa mengampuni kita, tidak ada yang bisa memaafkan pelanggaran kita selain Dia. Sebab itu, untuk memperoleh itu kita perlu percaya, kita perlu beriman kepadanya, supaya kita memperoleh pengampunan, supaya kita memperoleh kebebasan, kita memperoleh jaminan keselamatan, karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Sebab itu, mari pagi ini saya ajak kita satu di dalam doa. Kita mohon kasih karunia Tuhan menuntun kita sepanjang hari yang baru ini. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kebenaran firman-Mu Engkau mengingatkan kepada kami bahwa manusia membutuhkan pengampunan. Manusia perlu bebas dari rasa bersalah. Manusia perlu bebas dari rasa tertuduh. Dan kami menyadari kebebasan itu, kemurahan itu kami peroleh hanya di dalam Engkau, yang telah berkorban dan mati bagi kami. Sebab itu Bapa, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan selalu mengingatkan kepada kami bahwa di saat-saat kami bekerja, di saat-saat kami berbisnis, di saat-saat kami belajar atau studi, di saat kami sibuk dengan urusan kami di rumah masing-masing, biarlah kami mengingat bahwa kemurahan, pengampunan, pembebasan kami hanya peroleh di dalam Engkau, sehingga kami selalu boleh mengingat akan kasih setia Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Sebab itu Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, supaya kami tetap beriman kepada Engkau, karena Engkaulah yang sudah menebus kami dari segala kesalahan kami, untuk membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu.
bagi kami yang bekerja, bagi yang berbisnis, maupun yang studi atau yang tinggal di rumah. Kami tetap percaya Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami untuk mengingatkan kepada kami kasih karunia-Mu yang menyelamatkan, mengampuni kami, dan kasih karunia-Mu itu kami peroleh hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari yang baru ini. Sebab itu kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baiklah, bagi saudara-saudara yang telah diberkati melalui renungan-renungan firman Allah maupun kegiatan-kegiatan di dalam ibadah yang berjalan selama ini, saudara dapat membagikan kepada rekan-rekan atau sahabat yang lain, dan jangan lupa dipersilakan untuk di-subscribe pada YouTube channel, dan juga saudara bisa ikuti di Facebook page GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita.